Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Bu Iva akan menjelaskan materi tentang echinodermata. Nah, echinodermata merupakan salah satu dari filum invertebrata. Nah, apa saja ciri-cirinya? Nah, ciri utama dari echinodermata ini adalah hewan berkulit duri. Echinodermata berasal dari kata echinos yang artinya duri, kemudian derma itu artinya kulit. Jadi, echinodermata itu adalah hewan berkulit duri. Nah, kalian pernah kan mendengar istilah dermatologi? Seringkali mungkin ya kalian dengar istilah dermatologi atau ke klinik dermatologi gitu ya. Jadi dermatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kulit. Jadi kalau saya ulangi sekali lagi, kalau echinodermata, echinos itu artinya duri dan derma itu artinya kulit. Jadi echinodermata ciri utamanya adalah hewan berkulit duri. Apa saja ciri-ciri dari echinodermata? Echinodermata itu yang pertama adalah triploblastik, kemudian bentuk tubuhnya saat larva itu simetri bilateral, kemudian saat dewasa itu tubuhnya simetri radial. Nah, untuk mengingat kembali istilah simetri bilateral, simetri radial, dan triploblastik, kalian bisa buka kembali materi pada pendahuluan animalia pada bagian pertama. Kemudian, ciri yang lain dari echinodermata itu adalah kulit tubuhnya dari zat kitin. Kemudian, echinodermata itu bergerak dengan menggunakan kaki ambulakral. Nah, salah satu ciri ini yang membedakan echinodermata dengan invertebrata lainnya. Kemudian, permukaan tubuh terdapat tonjolan seperti duri. Nah, ini sesuai dengan asal katanya yang saya ungkapkan tadi. Echinodermata berasal dari kata echinos yang artinya duri ya. Jadi permukaan tubuhnya itu terdapat tonjolan seperti duri. Bagaimana klasifikasi dari echinodermata? Echinodermata itu diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu asteroide, echinoide, opiuroide, crinoide, dan yang terakhir adalah holoturoide. Jadi tulisannya dea, tapi bacanya D ya. Saya ulangi sekali lagi. Klasifikasi echinodermata itu ada asteroide, echinoide, opiuroide, crinoide, dan yang terakhir adalah holoturoide. Nah, Bu Iva ingatkan kembali, kalau kalian ingin mempelajari nama Latin agar mudah mengingat dan mengucapkannya, maka kalian harus berulang kali dalam menyebutkannya. Jadi silahkan diulang-ulang agar nama Latin tersebut familiar ya. Apa saja contoh dari echinodermata? Berikut ini adalah beberapa contoh hewan echinodermata. Contoh yang pertama adalah bintang laut. Nah, bintang laut ini merupakan contoh dari kelas asteroide. Nah, kalian tentunya sering sekali menemukan bintang laut ini di tepi pantai saat kalian main ke pantai ya. Berikutnya adalah echinoide. Contoh dari echinoide adalah bulu babi. Nah, kalian sering menjumpai bulu babi juga di tepi pantai. Contoh berikutnya adalah opiuroide. Opiuroide ini contohnya adalah bintang ular laut. Contoh dari kelas crinoide adalah lili laut. Mengapa disebut lili laut? Karena bentuknya seperti bunga di dasar laut. Nah, contoh terakhir dari kelas holoturoide adalah mentimun laut. Nah, sekarang terakhir peranan dari echinodermata. Nah, apa saja peranan dari echinodermata? Di antaranya ada bulu babi. Bulu babi ini biasanya diambil gonatnya untuk dikonsumsi. Nah, ini orang Jepang banyak memanfaatkan gonat dari bulu babi ini untuk konsumsi. Kemudian tripang. Tripang ini banyak dijadikan untuk bahan makanan ataupun untuk bahan obat-obatan. Kemudian echinodermata sendiri itu merupakan pemakan bangkai sehingga menyebabkan pantai menjadi bersih. Kemudian kalau untuk peranan yang merugikan itu bintang laut itu seringkali memakan kerang mutiara di tempat budidaya kerang mutiara. Nah, itu tadi beberapa penjelasan singkat terkait echinodermata. Semoga kalian dapat lebih mudah memahami terkait echinodermata. Nah, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan semoga pandemi segera berakhir ya.
Demikian yang dapat Bu Iva sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.